Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. 5 paragon yang berasal dari 3 Holy Ground Skyfire Palace, Su Empire, dan Spectre Prefecture, samar-samar mengerti dari sosok yang jauh lebih besar dan menjulang yang terletak di dalam sungai waktu, bahwa tetua terbang salju tamu ini adalah seseorang yang luar biasa. Bagaimanapun, apa yang ditunjukkan di sungai waktu tidak dapat disamarkan, dan semuanya akan muncul sesuai dengan hukum kosmik yang beroperasi. Mengetahui bahwa tamu tetua terbang salju luar biasa adalah satu hal. Di mana dia luar biasa? Kenapa dia begitu unik? Apa yang membuatnya begitu istimewa? Ini tetap tidak diketahui. Kejadian seperti itu belum pernah dicatat dalam sejarah sebelumnya, namun itu tidak lagi terjadi. Tetua tamu Flying Snow adalah satu-satunya dewa dunia tahap 4 yang memiliki sosok sebesar itu di sungai waktu. Pinggangnya adalah 1/10 dari lebar sungai waktu. Diameter seperti itu tidak terduga. Paragon Kaisar Su, kamu yang paling berpengalaman dari kita. Apakah kamu tahu apa yang membuat Gas Elder Flying Snow ini begitu istimewa? Petik 2. Bukan aku juga belum pernah mendengar hal seperti itu. Petik 2. Saudara Golden Fire, bagaimana dengan kamu? Aku juga merenungkan hal ini, tetapi tidak berhasil. Namun, hukum kosmik tidak akan pernah palsu. Petik 2. Yang terkuat di antara 5 paragon adalah Paragon Emperor Su dan Golden Fire Palace Master, 3 lainnya relatif lebih lemah. Meskipun Master Prefektur Spectre telah memulai tanah suci sendirian, itu karena dao yang dibukanya relatif aneh. Saudara-saudara sekalian, agar Dewa Dunia tahap 4 yang tak terduga muncul seperti belum pernah terjadi sebelumnya, apakah itu terkait dengan kuil kuno yang legendaris? Kuil kuno? Benar, kemungkinan besar hanya kuil kuno yang akan menciptakan keadaan misterius seperti itu. Tapi kuil kuno terletak di Kekaisaran Su aku. Aku berani mengatakan bahwa Gas Snow Flying Gas Elder ini belum pernah melangkah ke kuil kuno sebelumnya. Paragon Kaisar Su langsung menyatakan, dia adalah paragon tertua di dunia ini, dan juga yang terkuat di antara mereka. Saat itu, ia telah lama membangun Kekaisaran Su tepat di sekitar wilayah perbatasan kuil kuno, yang misterius ini. Rekan-rekan sekalian telah berkunjung ke kuil kuno, jadi pikirkanlah, jika Gas Elder Flying Snow itu ada di sana sebagai Dewa Dunia tahap 4 biasa, dia tidak akan mendapat manfaat apapun. Aku percaya saudara-saudara sekalian tahu betapa menakutkannya tempat itu. Petik 2. MN. Tapi selain kuil kuno, aku tidak bisa memikirkan alasan lain. Kelima paragon saling berdiskusi. Mereka semua merasa bingung. Skyfire Palace-ku telah menyebabkan masalah ini, jadi aku dan Fei Huo akan bertanggung jawab dalam menyelidiki latar belakang tetua tamu ini. Kata paragon Golden Fire. Klan Dunia Chongxi. Pada saat ini dalam klan Dunia Chongxi, para murid klan, penjaga, pelayan, tetua tamu dan tetua semua memandang Sue Ying secara berbeda, sikap mereka terhadapnya menjadi jauh lebih terhormat. Mereka jelas bahwa dia adalah seseorang yang bisa membunuh keberadaan kuat seperti membunuh ayam. Dan yang mulia ketujuh, Chong Yan, bahkan lebih bangga dengan gurunya karena dia telah mengajarinya teknik pedang secara teratur. Sebaliknya, itu adalah orang-orang dengan status tertinggi, nenek moyang Chongxi, Grand Elder dan beberapa lainnya yang merasa khawatir di dalam hati. Mereka tahu bahwa Istana Api Langit tidak akan membiarkan semuanya beristirahat. Tahun demi tahun berlalu. Di bawah tekanan hukum, seseorang hanya dapat menempuh jarak beberapa ribu kilometer setiap detik. Bergegas dari Istana Api Langit ke klan Dunia Chongxi, dengan seberapa besar dunia ini, butuh beberapa tahun untuk melakukan perjalanan. Di dalam halaman, Sue Ying duduk bersila di dataran. Pedang ditempatkan di kakinya. Dia saat ini berkultivasi dengan mata tertutup dan akan menampilkan beberapa gerakan dengan pedang ilahi dari waktu ke waktu. Tidak jauh dari sana, remaja berjubah putih Chong Yanwei membelalakkan matanya dan mengamati gurunya, tangguh, sangat tangguh. Sekilas, sepertinya biasa saja. Namun, semakin aku mengalaminya, semakin tak terduga itu menjadi. Chong Yan merasa kaget di dalam hatinya.
Dia tidak tahu bahwa teknik pedang Sui Ying saat ini dengan santai ditampilkan adalah pemahamannya tentang gaya keenam dan terakhir dari Six Swords Saver Style. Menjadi eksistensi yang membuka Dao of Slaughter, dia telah selesai mengolah 5 gaya pertama dari 6 Saver Sword Styles, hanya dalam 3 hari. Meskipun dia menghabiskan waktu lebih lama untuk mencoba mengembangkan gaya terakhir, dia telah menyelesaikannya dalam 200 tahun atau lebih. Itu karena tubuh sejatinya berkultivasi dalam lingkungan yang dipercepat 100 kali dalam bidang material yang jauh di Gunung Crimson Rock, namun hanya 2 tahun berlalu di dunia luar. Setelah memahami 6 Saver Sword Styles, Sui Ying mulai meneliti bagaimana gaya keenam dan terakhir diciptakan bersama dengan bagaimana Dao of Slaughter ditambahkan. Seseorang harus tahu bahwa Kaisar Surgawi Penghancuran Besar adalah seseorang dengan kekuatan yang sangat dekat dengan Monarch Green. Dia telah memahami bagian bawah dari Kitab Iblis Darah sebelum membuat karya seni mutlak milik dirinya sendiri. Mempelajari absolut yang menggunakan Dao yang menjadi milik seseorang adalah satu aspek. Lebih penting lagi, itu adalah bagaimana pencipta menciptakannya. Menciptakan seni absolut yang menjadi milik seseorang akan sangat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Bagaimanapun, ada perbedaan dalam penggunaan Dao of Slaughter yang sama. Adapun teknik pedang, itu yang paling dangkal pada penampilan luar. Menggunakan pedang atau menggunakan tombak hanyalah penampilan luar. Apa intinya adalah hukum dalam dari misteri yang mendalam. Mempelajari seni absolut dengan memanfaatkan Dao of Slaughter akan sangat meningkatkan kekuatan serangan aku menggunakan Dao of Slaughter. Sui Ying sangat gembira, tapi ini belum cukup. Jika aku dapat membuat seni absolut aku di masa depan, mungkin aku bisa bertarung melawan penguasa. Petik 2. Kaisar Surgawi Penghancuran Besar justru menciptakan seni absolut untuk dirinya sendiri yang memberinya kekuatan untuk bertarung melawan penguasa. Banyak orang di dunia dewa dan abis ingin mengikuti apa yang dilakukan Kaisar Surgawi Penghancuran Besar. Sui Ying memang berpikir dia pasti bisa mencapainya, meskipun dia memiliki kekuatan. Dengan Dao of Mirage dan Dao of Slaughter digunakan bersama, bahkan Kaisar Surgawi Penghancuran Besar akan iri padanya. Hong! Tiba-tiba, aura mengerikan mengalir dari jauh. Sui Ying yang duduk di halaman berbalik. Tangan kanannya memberi isyarat kepada Yang Mulia Ketujuh yang jauh, menyebabkan dia terbang langsung ke tempat Sui Ying. Chongyan merasa bingung, "Guru, ada apa?" Lihat ke samping dengan patuh. Perintah Sui Ying. "Siapa?" The Forefather Chongxi dengan marah berteriak. Arai klan diaktifkan. Aliran api yang mempesona jatuh ke arah klan dunia Chongxi dengan kekuatan yang menakutkan. Ini mungkin membuat Sui Ying sedikit mengernyit. Paragon? Nyala api itu bukan hanya api guntur yang muncul karena hukum dunia ini. Sebaliknya, itu adalah nyala api mengerikan yang muncul setelah membuka Dao seseorang. Meskipun itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang bisa dilakukan Paragon Huo Cheng, itu membuat Sui Ying merasakan ancaman. Tampaknya dia seharusnya mempelajari beberapa seni absolut yang berkaitan dengan Dao of Flame. Para teladan dunia ini tidak bisa dianggap remeh karena sebagian besar dari mereka dapat mempelajari seni absolut yang cocok untuk mereka. Petik 1. Hong. Aliran api ini berbenturan langsung ke halaman. Itu sangat sombong. Kekuatan yang tak terlihat mengalir ke segala arah. Seluruh arai dalam klan dunia Chongxi beroperasi. Gelombang hitam mulai melonjak naik karena menekan api yang masuk. Bagaimanapun, ini hanya beberapa akibat yang berasal dari aura yang dipancarkan oleh Paragon, dan arai dari klan dunia Chongxi masih bisa melawannya. Tetapi setengah dari seluruh halaman telah dihancurkan. Di belakang tempat Sui Ying berdiri, rumput tetap tak tersentuh. Sou. Setelah itu, 4 angka bergegas. Mereka adalah Chongxi nenek moyang dan 3 tetua eksistensi yang kuat. Mereka melihat bahwa itu adalah laki-laki berambut merah yang bermandikan api yang datang dari aliran api itu. Dia berdiri dengan tangan di belakang, dan matanya membawa kekuatan yang tak ada habisnya. Api di permukaan tubuhnya dipenuhi dengan keagungan, menyebabkan Chongxi Forefather dan yang lainnya merasakan ancaman kematian. Kepala istana benar. Chongxi Forefather dan 3 tetua lainnya merasa tegang. Meskipun mereka sudah siap, melihat salah satu dari 2 penguasa istana dari Skyfire Palace yang berdiri di puncak dunia,
berdiri Palace Fei Huo Palace Master Head kepala istana kanan di sini membuat mereka gemetar. Master istana kanan istana api, Chong Yan yang berdiri di belakang Sue Ying merasa gugup juga. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah menuju Sue Ying. Sue Ying berdiri di sana dengan pedangnya masih di belakang punggungnya. Dia melihat pria berambut merah yang memancarkan aura yang menindas dan tertawa kecil. Fei Huo Palace Master? Mereka yang hadir di tempat kejadian, sang patriark, 3 tetua dan yang ketujuh, tidak bisa menahan rasa kagum padanya. Mereka merasa gugup saat menghadapi kepala istana Fei Huo. Meskipun demikian, tetua terbang salju tetua ini tetap tenang seolah dia bertemu musuh biasa. Menarik, kepala istana Fei Huo memandang remaja berjubah hitam ini yang memiliki pedang ilahi di punggungnya. Dia mengeluarkan aura Dewa Dunia tahap 4 biasa. Tetapi dia telah melihat sungai waktu dan tahu bahwa tetua tamu ini luar biasa. Apakah kamu berpikir untuk membantu klan dunia Chongxi? Tanya Fei Huo Palace Master santai. Ya, Sue Ying mengangguk. Jawabannya juga biasa saja. Lalu kamu berencana untuk menjadi musuh dengan Skyfire Palace-ku? Fei Huo Palace Master melanjutkan bertanya. Hati 5 orang lainnya termasuk Chongxi Forefather berlomba. Mereka benar-benar cemas pada saat itu. Aku tidak ingin menjadi musuh dengan Skyfire Palace, tetapi jika Skyfire Palace tidak menyerah, maka marilah kita menjadi musuh. Jawab Sue Ying. Oh, Tuan Istana Fei Huo sedikit mengernyit. Terlalu tenang. Terlalu acuh tak acuh. Hampir tidak ada yang berani tetap tenang sambil mengatakan, menjadi musuh dengan Skyfire Palace. Kamu adalah dewa dunia, namun kamu memiliki kekuatan seperti itu. Aku percaya kamu harus bertemu dengan beberapa kesempatan yang fenomenal. Fei Huo Palace Head bertanya. Memang, Sue Ying tidak merinci. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku tahu bahwa kamu telah pergi ke kuil kuno, lanjut kepala istana Fei Huo. Pada saat yang sama, dia dengan hati-hati mengamati ekspresi Sue Ying untuk mengkonfirmasi deduksinya. Sue Ying merasakan jantungnya berdebar setelah mendengar itu. Kuil kuno? Dia adalah dewa dunia tahap 4 yang bisa menampilkan kekuatan yang menghancurkan surga, dan dari laporan yang diperoleh di klan Chongxi, kejadian seperti itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Bagaimanapun, pihak lain meskipun dia telah ke kuil kuno, Srin kuil kuno, Sue Ying memiliki perasaan yang samar-samar bahwa tempat ini harus menjadi tempat yang luar biasa. Itu mungkin terkait dengan tujuan yang diplot pada peta bintang yang membawanya ke sini. Di mana kuil kuno ini? Sue Ying bertanya. Kamu tidak tahu? Tuan Istana Fei Huo mencibir. Aku tidak tahu. Sue Ying mengangguk. Master Istana Fei Huo mengerutkan kening. Dia adalah dewa-dewa dunia tahap 4 yang begitu kuat, ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Itulah sebabnya mereka menduga bahwa itu pasti sesuatu yang berkaitan dengan kuil kuno yang misterius. Lalu mengapa kekuatan tempurmu jauh lebih besar dari keberadaan yang kuat? Teriak Tuan Istana Fei Huo dengan cemberut. Karena aku berkultivasi, Sue Ying dengan dingin menjawab. Senyum muncul di tepi bibir guru Istana Fei Huo, tamu tetua terbang salju, kamu tahu bahwa sudah lama sejak ada seseorang yang berani begitu kurang ajar di depan aku selain keempat paragon lainnya. Petik 2. Kurang ajar, apakah aku? Sue Ying bertanya. Tidak menghormati aku berarti kamu kurang ajar. Fei Huo Palace Master mencibir. Chongxi Forefather, 3 tetua, dan yang ketujuh Chong Yan merasa gugup di sampingnya. Jika itu mereka tidak akan pernah bisa berkomunikasi dengan santai dengan Tuan Istana Fei Huo. Bagaimanapun, dia adalah Master Istana Fei Huo, dan juga salah satu dari 5 keberadaan puncak di dunia ini. Dia memiliki kualifikasi untuk meremehkan nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Eksistensi kuat yang biasa tidak berani tidak sopan ketika menghadapi 5 makhluk ini. Tidak hormat berarti penghinaan? Sue Ying tertawa, cukup menarik. Kemudian guru Istana Fei Huo yang terhormat, jika kamu tidak memiliki masalah lain, silakan pergi. Aku masih ingin terus membimbing murid aku dan tidak akan menemani kamu lebih jauh. Petik 2. Bimbing muridmu, bertahanlah dulu sebelum berbicara, Tuan Istana Fei Huo meraung dengan marah. Karena dia tidak bisa mengetahui rahasia pihak lain dengan kata-kata, dia akan bertarung.
Dia selalu bisa mengerti apa latar belakang pihak lain dengan bertarung dengannya. Hong gelombang. Tuan Istana Fei Huo tiba-tiba mengirim sebuah pukulan. Hong. Nyala cahaya menakutkan menerpa. Di mana-mana itu berlalu akan dibakar menjadi abu. Ruang di sekitarnya bahkan memiliki banyak celah hitam yang terbentuk. Ini adalah nyala api yang terbentuk setelah membuka dao, itu sangat tirani. Adegan tunggal ini membuat nenek moyang Chongxi, Chongyan dan yang lainnya merasa merinding. Huff. Sui Ying mengirimkan tinjunya. Kepalanya ditutupi lapisan baju besi hitam. Ketika dia meninju, itu menyebabkan ruang runtuh. Tinju ini bergerak dengan kecepatan di luar Fei Huo Palace Master karena berbenturan langsung dengan tinju pihak lain. Tinju melawan tinju. Peng! Seluruh sosok guru istana Fei Huo diledakkan kembali. Alarm mengisi wajahnya saat dia menyemburkan darah. Sui Ying lalu dengan dingin menyebutkan, kamu berada dalam arai klan, jadi jangan pergi. So, Sui Ying melesat ke arah Master Istana Fei Huo. Ini Chongxi Forefather jatuh linglung. 3 tetua eksistensi kuat lainnya juga sedang kesurupan. Adapun yang mulia ketujuh Chongyan, dia benar-benar terpana. Tuan Istana Fei Huo adalah seseorang yang berdiri di puncak dunia ini. Namun dia telah diledakkan dengan satu kepalaan. Status Master Istana Fei Huo di dunia ini sebanding dengan penguasa di dunia dewa dan abis. Sebuah situasi ketika beberapa eksistensi kuat biasa yang acak muncul yang menghancurkan penguasa dengan satu kepalan tangan juga akan mengejutkan para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Master Istana Fei Huo merasakan kekuatan mengerikan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Tinjunya benar-benar hancur, tulangnya juga retak. Darah menyembur keluar dari seluruh tubuhnya saat dia gemetar dan terbang kembali sejauh beberapa ribu kilometer. Bagaimana ini bisa terjadi? Guru Istana Fei Huo tidak berani percaya. Aku seorang paragon? Aku seorang paragon dan telah mengembangkan seni absolut. Namun mengapa aku akan diledakkan dengan satu pukulan dari Dewa Dunia tahap 4? Petik 2. So. Sui Ying muncul di ruang di sisi lain. Dia menggelengkan kepalanya ke dalam sambil berdiri di udara. Aku mengerahkan terlalu banyak kekuatan, berpikir bahwa paragon di dunia ini tidak bisa diremehkan karena mereka telah berkultivasi dalam seni absolut yang tepat. Akibatnya, aku menggunakan 50% dari kekuatan aku tiba-tiba. Itu terlalu berlebihan. Meskipun dunia ini memiliki seni absolut yang dapat memberi mereka kekuatan dan kecepatan, itu jauh melampaui tubuh iblis sejati iblis. Petik 1. Bukan hanya dunia ini, benar-benar tidak ada seni absolut bahkan di dunia dewa dan abis yang berada pada tingkat yang sama dengan Myriad Devil True Body. Leluhur iblis mengandalkannya untuk membuat Tuan Danau Heart Island tidak berdaya melawannya. Dia bahkan menggunakan seninya untuk memperbaiki Demon kuno. Mengolah semua 6 warisan besar, dengan darah iblis suci, menjadi salah satunya, itu akan memungkinkan seseorang untuk mencapai kesuksesan besar dalam fondasi Myriad Devil True Body. Sui Ying telah sangat menderita untuk mencapai tingkat kedua di hati kultivasinya. Hanya dengan begitu dia bisa berhasil membuat gulungan awal. Orang bisa melihat betapa menakutkannya seni absolut ini. Itu adalah seni absolut terkuat dalam sejarah dunia dewa, dan abis bermaksud mengolah tubuh seseorang. Bahkan jika dia menggunakan 50% dari kekuatannya, itu sudah cukup untuk menekan Master Istana Fei Huo ini sepenuhnya. Hanya memiliki kekuatan dan kecepatan tidak berguna, alih-alih, penggunaan ranah lebih penting. Fei Huo Palace Master sedikit marah dan marah. Luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Pada saat yang sama, dia mengulurkan kedua tangannya, menyebabkan banyak api terbentuk. Itu telah menghasilkan arai yang sangat besar di udara dan melanda Sui Ying. Huff. Sui Ying mengambil pedangnya. Lawan di depannya ini tidak layak menggunakan tombaknya. Cukup menggunakan pedang. Hua. Aliran pedang darah yang seperti sutra muncul. Itu langsung memotong api merah yang masuk sebelum melanjutkan ke Fei Huo Palace Master. Pedang ini sangat cepat sehingga memberi Fei Huo Palace Master perasaan bahwa dia tidak bisa mengelak. Apa yang terjadi? Aku seorang paragon, namun mengapa aku tidak dapat menghindari teknik pedangnya? Aku tidak dapat melihat melalui misteri mendalam dalam teknik pedangnya? Petik 2. Dia merasa sedikit bingung.
Sebuah tongkat kayu hitam segera muncul di tangannya ketika Fei Huo Palace Master menggunakannya untuk menangkis terhadap aliran pedang yang masuk. Hong, meskipun dia menangkis itu, Dao of Slaughter dalam aliran pedang yang seperti sutra mengecam Master Istana Fei Huo sekali lagi, menyebabkan dia terbang ke belakang sambil menyemburkan mulut darah lainnya. Saber Sword, Sui Ying terkekeh. Dia benar-benar senang dengan kekuatan pedang Saber ini. Fei Huo Palace Master mendapatkan kembali kendalinya di udara. Dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi, juga tidak bisa menerimanya. Strength kekuatan dan kecepatan aku lebih lemah daripada pihak lain. Aku bahkan tidak bisa memecahkan misteri teknik pedangnya. Petik 2. Hua. Sui Ying tidak berhenti. Pedang lain turun sekali lagi. Sangat jarang baginya untuk bertarung dengan Paragon. Itu adalah waktu yang tepat untuk memverifikasi pemahamannya tentang 6 Saber Sword Styles. Dia bahkan sengaja mengurangi kekuatannya kali ini untuk mencegah pihak lain terbang kembali. Orang bisa melihat banyak aliran pedang yang seperti sutra darah ditembakkan. Pedang-pedang ini meninggalkan sisa-sisa di langit, dan kehebatan mereka hebat. Fei Huo Palace Master nyaris tidak menangkis terhadap 2 pedang. Namun yang ketiga berlari melalui tubuhnya, memotongnya menjadi 2. Larilah, 2 bagian tubuh Master Istana Fei Huo dengan cepat terhubung kembali. Pada saat yang sama, dia tidak lagi memiliki semangat juang. Dia mengerti bahwa dia bukan lawan dari tamu tetua Flying Snow ini. Kabur. Sui Ying melihat bahwa pihak lain berusaha melarikan diri, dan memutuskan untuk tidak lagi melatih teknik pedangnya. Dia terlalu malas untuk membuang waktu, dan telah membawa kekuatan pedangnya kembali ke 50% dari kekuatan penuhnya, sangat meningkatkan kecepatan dan kekuatan teknik pedang ke tingkat lain. Jika membandingkan kecepatan terbang, kecepatan Sui Ying berada di luar pihak lain. Di bawah peluit pedang, Master Istana Fei Huo yang melarikan diri dipotong-potong seperti tahu. Setelah itu, dia dibasmi oleh kekuatan teknik pedang. Tuan Istana Fei Huo tewas dalam pertempuran. Salah satu dari 5 paragon yang berdiri di puncak dunia ini, Master Istana Fei Huo, telah dibunuh oleh tetamu-tamu terbang salju. Secara alami, itu adalah avatar yang mati. Sui Ying melambaikan tangannya sebelum mengumpulkan harta yang tertinggal. Sui Ying berubah menjadi aliran cahaya saat ia kembali ke klan Chongxi. Di dalam halaman, Chongxi Forefather dan 4 lainnya memandang Sui Ying dengan antusias dan tidak percaya. Yang mulia ketujuh Chongyan hanya bangga karena dia memiliki guru yang hebat. Adapun Chongxi Forefather dan yang lainnya, mereka menyadari bahwa kekuatan tetua tamu Flying Snow ini telah mencapai tingkat bahwa dia dapat memulai tanah suci baru sendiri. Hierarki kekuatan dunia ini akan segera berubah. Dan Guest Elder Flying Snow ini tidak memiliki pakar yang kuat di bawahnya. Klan Chongxi-nya mungkin menjadi inti baru dari tanah suci. Chongxi Patriarch. Sui Ying memandang ke arahnya, apakah kamu tahu apa kuil kuno itu? Tentu saja, itu adalah legenda kuno. Chongxi Forefather sangat taat. Apapun yang dia minta akan dijawab dengan cepat olehnya. Pada saat yang sama, berita kematian guru Fei Huo Palace dalam pertempuran tersebar di seluruh Skyfire Palace. 2 tempat suci lainnya, Prefektur Spectre dan Kekaisaran Shu, sama-sama menyadarinya. Mereka semua sangat terpana, terutama setelah tubuh sejati Istana Fei Huo Guru mengulangi apa yang baru saja terjadi, menyebabkan mereka semakin tidak mempercayainya. Aku benar-benar ditekan, bahkan di ranah, aku tidak memiliki kelebihan sama sekali. Kesenjangan antara kekuatan dan kecepatan kita bahkan lebih besar. Karena kecepatan aku lambat, aku bahkan tidak bisa melarikan diri darinya. Fei Huo Palace Master benar-benar kehilangan kepercayaannya setelah pertempuran ini. Dia tahu jarak antara dia dan pihak lain terlalu besar. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.